pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bisa dilihat sendiri pada PPT yang saya buat tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Yang pertama itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan, atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan moneter itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan berbagai instrumen moneter dan langkah-langkah yang diambil penguasa moneter, yaitu Bank Sentral dan Bank Indonesia. Itu pengertian dari kebijakan moneter. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter bersifat ekspansif, dan yang kedua kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy dilakukan untuk kegiatan ekonomi, antara lain dengan menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ekspansi ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy dilakukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan kontraktif dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Itu penjelasan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi perlu dijaga karena stabilitas ekonomi merupakan keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa arus barang dan jasa serta arus perputaran uang berlangsung secara berimbang. Apabila Bank Sentral mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka tercipta stabilitas ekonomi. Tujuan dari kebijakan moneter yang kedua, menjaga stabilitas harga.
Pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter dilakukan agar tingkat harga bisa relatif stabil. Hal ini tidak lain karena interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa akan menimbulkan harga dan memberikan pengaruh terhadap tingkat harga-harga yang berlaku. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Pada poin pertama tentang menjaga stabilitas ekonomi telah dijelaskan bahwa tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jika stabilitas terjaga, maka investor akan meningkatkan produksi dan mengembangkan investasi baru. Jika hal ini terjadi, tentu kesempatan kerja akan bertambah. Tujuan yang keempat, perbaikan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap perbaikan neraca pembayaran. Misalnya, dengan devaluasi, maka akan mengakibatkan perdagangan luar negeri menjadi surplus. Devaluasi dapat membuat harga mata uang asing Devaluasi dapat membuat harga produk dalam negeri menjadi murah jika dibeli dengan mata uang asing. Dengan demikian dapat diharapkan nilai ekspor akan meningkat, namun yang perlu menjadi catatan ialah devaluasi ini hanya bisa diterapkan pada negara yang menganut sistem kurs tetap. Selanjutnya, itulah tadi 4 tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. Maksud dari operasi pasar terbuka adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Pemerintah menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan adalah sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang atau SBP. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat berlebihan, maka akan dikurangi dengan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang karena tersimpan dalam otoritas moneter. Namun apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat kurang, maka surat-surat berharga milik pemerintah yang telah dijual akan dibeli kembali. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu fasilitas diskonto atau diskon rate. Fasilitas diskonto atau diskon rate adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bank-bank umum
ia meminjam dana pada bank sentral. Bank umum tidak selalu kelebihan uang. Ada kalanya bank umum kekurangan uang. Saat kekurangan uang, bank umum akan meminjam dana ke bank sentral atau Bank Indonesia. Kondisi semacam ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Pada saat jumlah uang yang beredar sedikit, maka pemerintah dapat menambah jumlah uang yang beredar dengan menurunkan tingkat bunga pinjaman. Tingkat bunga pinjam yang rendah akan menyebabkan bunga pinjaman atau keinginan bank-bank umum mengajukan pinjaman pada bank sentral semakin besar. Sehingga jumlah uang yang beredar juga mengalami pertambahan. Pada saat jumlah uang yang beredar juga mengalami pertambahan, atau pada saat jumlah uang yang berada di masyarakat sangat besar, maka pemerintah dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan tingkat bunga pinjaman. Tingkat bunga pinjaman tinggi akan menyebabkan keinginan bank-bank umum untuk mengajukan pinjaman pada bank sentral menjadi semakin sedikit atau kecil, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib dapat juga digunakan untuk menambah maupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Apabila rasio cadangan wajib diperbesar, maka jumlah uang yang beredar akan semakin besar. Sedangkan apabila rasio cadangan wajib diperkecil, maka jumlah uang yang beredar akan semakin kecil. Selain ketiga instrumen utama yang dijelaskan tadi, kebijakan moneter juga masih memiliki satu instrumen lagi, yaitu imbauan moral. Imbauan moral ini dapat berasal dari Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia atau Bank Sentral. Itulah penjelasan tentang kebijakan moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan dilakukan oleh pemerintah. Ini berarti kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengatur jumlah kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar seperti pada kebijakan moneter. Perbedaannya, kebijakan fiskal hanya menekankan pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak. Itu pengertian dari kebijakan fiskal. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal.
Terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau fiskal expansive policy. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak. Dengan naiknya belanja negara dan turunnya tarif pajak, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan tingginya daya beli masyarakat, produsen akan memperluas produksinya, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Kebijakan ini dilakukan pada saat pengangguran tinggi dan kondisi perekonomian sedang mengalami depresi. Jenis dari kebijakan fiskal yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif atau fiskal kontraktif policy. Kebijakan fiskal kontraktif ini dilakukan pada saat daya beli masyarakat tinggi dan terjadi inflasi. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Itu adalah kebijakan kontraktif atau fiskal kontraktif policy. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan yang kedua untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Tujuan yang ketiga dan terakhir menstabilkan harga-harga secara umum untuk mengatasi inflasi. Itulah tujuan kebijakan fiskal. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, APBN yang mencakup tentang pendapatan negara dan pengeluaran negara. Yang kedua, APBD yang mencakup tentang pendapatan daerah dan pengeluaran daerah. Itulah sedikit penjelasan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.